Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Sesaat lagi Anda menyimak Top Report. (107.7) MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat siang teaser, Top Report edisi Rabu 3 Juni 2020 kembali hadir. Bersama saya Kartika Maharani, inilah Top Report selengkapnya. Sari Berita, masyarakat Bojonegoro tetap datangi Disduk Capil di tengah pandemi Corona. Pasca Lebaran, lonjakan pemudik di kota Jombang akibatkan bertambahnya kasus ODR. Sebuah rumah karantina di Cilacap sediakan fasilitas mewah untuk ODP. Teaser selain ketiga berita utama tadi, kami masih punya berita lainnya yang akan kami sampaikan selengkapnya. Berita pertama teaser datang dari Kulon Progo. Angka kriminalitas pada bulan Mei di Kulon Progo melonjak hingga 81 kasus. Di antaranya disebabkan lumpuhnya ekonomi karena virus corona. Seperti sebuah kasus penodongan dengan senjata tajam yang dialami oleh S, seorang bendahara asal Kulon Progo. Namun kasus ini teaser diduga merupakan laporan palsu, karena S terjebak hutang kas Idul Fitri. Segera kita simak langsung oleh reporter kami Maria Esvera, yang saat ini sudah berada di Polres Kulon Progo. Ya Vera, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kasus laporan palsu ini? Baik Tika dan juga teaser, saat ini saya sudah berada di Polres Kulon Progo untuk memastikan apakah benar adanya laporan palsu tentang kasus penodongan dan penjamretan yang menimpa seorang ibu berinisial S asal Kulon Progo. Dan setelah didalami dan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, memang benar laporan ini adalah palsu dan merupakan kebohongan atas inisiatif sendiri. Menurut laporannya, beliau mengalami penjamretan uang sebesar 10 juta rupiah dan mengaku ditodong dengan pisau di Jalan Tanjakan Dusun Pengkol oleh 2 orang pria bermotor. Namun naas, ibu berinisial S ini bukannya ditindaklanjuti sebagai korban yang harus ditolong, namun malah menjadi sasaran perbincangan warga di sosial media. Untuk itu teaser, berikut ini adalah keterangan langsung dari Kapolsek Lendah, AKP Fakrodin, tentang motif sang bendahara ini. Motifnya apa, Dan? Untuk motif sementara karena saudari SPTN ini adalah mulai 7 tahun yang lalu menjadi bendahara di kampung tersebut. Kemudian yang mana menjelang Lebaran Idul Fitri ini harus menyalurkan dana itu. Tetapi dari kumpulir dana sebanyak 35 juta, yang bersangkutan hanya memiliki dana 25 juta, sehingga kurang daripada 10 juta. Dan teaser, menurut data yang kami dapat, sang ibu bendahara ini sempat meminjam uang senilai 10 juta rupiah di koperasi dekat rumahnya untuk menutup kekurangan kas Idul Fitri tersebut. Keterangan ini kami dapat hari ini setelah polisi mendatangkan staf koperasi sebagai saksi mata. Begitu Tika. Lalu Vera, bisa dijelaskan apa saja kejanggalan yang ditemukan oleh polisi terhadap laporan palsu ini? Ya baik Tika, mengenai waktu penjamretan yang janggal, di mana ibu berinisial S ini mengaku mencairkan uang pukul 9 pagi, namun dijamret pukul 11:40 siang. Padahal waktu yang dibutuhkan sebenarnya dari koperasi ke TKP penjamretan hanya 4 menit saja. Dan teaser, kami juga sudah mewawancarai ibu berinisial S ini tentang alasan sebenarnya laporan palsu ini. Berikut rekamannya. Karena pikiran saya sudah buntu. Saya mau nanti saya menyampaikan ke teman-teman saya itu bagaimana. Saya takut mereka pada marah sama saya. Baik teaser, menurut Undang-Undang Nomor 220 KUHP, di mana ancaman kurungan untuk kasus laporan palsu ini termasuk ringan, maka polisi tidak melakukan penahanan terhadap ibu berinisial S ini. Polisi juga mengatakan agar kasus ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat agar lebih baik terus terang berkata apa adanya daripada membuat laporan palsu menjadi korban kriminal. Maria Esvera melaporkan untuk MMTC Radio.
Teaser, kita beralih ke berita selanjutnya. Kebijakan larangan mudik 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona kurang berjalan efektif di Kota Jombang. Para pemudik justru berdatangan ke Kota Jombang yang mengakibatkan bertambahnya jumlah orang dalam resiko atau ODR. Bersama reporter kami Anggria Ratri, langsung dari SDN 1 Kaliwungu, Jombang, kita ikuti laporan selengkapnya. Ya, Tika juga Teaser, kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Seperti yang terjadi di Kota Jombang, yang mana kota ini telah ditetapkan menjadi salah satu wilayah zona merah COVID-19. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan melarang masyarakat untuk mudik 2020. Namun Teaser, kebijakan ini tidak berjalan efektif di Kota Jombang. Pasca Lebaran, para pemudik masih saja ada yang berdatangan. Saat ini saya sudah berada di depan posko karantina, tepatnya di SD Negeri 1 Kaliwungu, Jombang. Dan Teaser, dapat saya gambarkan untuk situasi di sini sangat ramai karena baru saja banyak pemudik yang berdatangan dan sedang melakukan pendataan serta pemeriksaan kesehatan. Para pemudik ini sebagian besar datang dari daerah zona merah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. Kedatangan pemudik ini menyebabkan kasus orang dalam resiko atau ODR semakin meningkat setiap harinya. Berikut pernyataan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Jombang, Budi Winarno. Saat ini di Jombang kasus ODR sudah mencapai 12.342 jiwa. 10.560 jiwa sudah selesai pemantauan. Dan Teaser, para pemudik ini nekat untuk datang ke Jombang hanya dengan alasan agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Dan nantinya setiap pemudik yang tiba di Kota Jombang harus melakukan protokol kesehatan. Salah satunya dengan melakukan karantina selama 14 hari di posko karantina sesuai dengan desa tujuan pemudik. Seperti yang dialami via pemudik asal Surabaya. Ya, karena pengen kumpul sama keluarga. Aku di Surabaya juga kan nggak bisa kerja, jadi mending mudik bisa bantu orang tua di rumah. Ya kalau masalah karantina sih nggak apa-apa, kan udah jadi konsekuensinya dan buat kesehatan kita juga. Bagi pemudik yang dikarantina akan dilakukan rapid test jika mengalami gejala COVID-19. Dan Teaser, para petugas kesehatan juga tak lupa untuk menggunakan alat pelindung diri ketika mereka memeriksa suhu tubuh dan menanyakan riwayat kesehatan, perjalanan, dan kontak sosial para pemudik selama berada di luar kota. Anggria Ratri melaporkan untuk MMTC Radio. Teaser, setelah Kota Pati dinyatakan sebagai zona merah, sejak saat itu Pemkot Pati menetapkan larangan keluar rumah. Namun, masyarakat Kota Pati malah ada yang melakukan balap liar di Pulau Seprapat. Jajaran Brimob dan Sabara Polres Pati menggelar patroli gabungan untuk membubarkan kegiatan tersebut, karena berpotensi menyebarkan virus corona. Inilah laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Cantika. Ya, baik Tika dan juga Teaser, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan Pulau Seprapat, yang dimana di sini masih banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitasnya, seperti berjualan, bersepeda, jogging, dan juga berkerumun. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi balap liar yang sangat dilarang oleh pemerintah. Sudah banyak sekali teguran yang dilakukan oleh pemerintah, seperti melakukan patroli oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP yang keliling tiap sore. Tetapi masyarakat di sini tetap tidak mau menaati peraturan yang ada. Mereka beranggapan bahwa dengan memakai masker sudah aman untuk tetap keluar rumah. Walaupun sudah memakai masker, pemerintah menyarankan keluar rumah jika ada kepentingan saja, bukan untuk berkumpul dan juga melakukan balap liar. Berikut penjelasan dari pihak kepolisian terkait sanksi dan peraturan dari pemerintah. Kebijakan yang dilakukan adalah memberikan himbauan kepada warga Kabupaten Pati agar segera kembali ke rumah masing-masing. Serta apabila dalam kondisi mendesak untuk keluar rumah, wajib menggunakan masker untuk kesehatan dirinya sendiri dan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Apabila masih berkerumun, maka akan dibubarkan dengan paksa demi kebaikan bersama. Baik Teaser dan juga Tika, saat ini saya sedang berada di salah satu kerumunan yang dimana mereka masih melakukan aktivitas di luar
yaitu dengan bersepeda bersama teman-temannya. Mari kita tanyakan mengenai peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja yang masih banyak dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Menurut saya, dengan peraturan di rumah aja kurang efisien karena pemerintah bisa memberikan fasilitas yang mencukupi agar masyarakat betah di dalam rumah. Contohnya paket net, beras. Untuk masyarakat kalangan tengah mengatas, untuk di rumah aja masih mampu mereka meninggalkan pekerjaan bulan 2 bulan masih bisa hidup dengan tabungan mereka. Namun kalau seperti saya dan teman-teman seperti ini yang menengah ke bawah juga harus keluar rumah untuk cari makan buat besok. Rencananya polisi akan terus melakukan patroli hingga pandemi COVID-19 ini selesai. Dari Pati, Adinda Cantika melaporkan untuk MMTC Radio. Kita masih bersama di 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Teaser dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Bojonegoro menerapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Sementara masyarakat masih membutuhkan pelayanan publik, khususnya kepengurusan data setiap harinya. Lalu bagaimana kejelasan terkait kebijakan ini? Bersama reporter kami Ariska Ihrom, kita ikuti laporan selengkapnya langsung dari Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro. Baik teaser, melalui siaran langsung di akun YouTube resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo membacakan surat edaran mengenai kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Dalam surat edaran tersebut, kebijakan ini berlangsung hingga bulan April lalu. Namun saat ini diperpanjang hingga bulan Mei akibat belum terkendalinya pandemi COVID-19 ini. Menindaklanjuti dari surat edaran Menpan RB, Bupati Bojonegoro juga turut mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan WFH kepada ASN di Bojonegoro. Namun pada Mall Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut Disdukcapil, kegiatan pelayanan tetap berlangsung setiap harinya. Berikut pernyataan dari salah satu staf bidang pencatatan sipil, Suhartono, mengenai kebijakan WFH ini terhadap Disdukcapil. Seperti kita ketahui dalam rangka COVID-19 ini, ASN untuk jam kerja sudah disesuaikan. Yang pertama ada giliran atau digilir masuk jam kerjanya. Yang kedua untuk jam pelayanan dikurangi. Kami karyawan juga harus bisa menjaga kesehatannya sendiri-sendiri dengan cara untuk operator tetap bermasker, sanitizer, tetap pakai sarung tangan untuk memegang berkas. Suhartono juga menambahkan bahwa masyarakat diharap datang ke Disdukcapil apabila berkepentingan secara mendesak saja. Dan pengambilan surat-surat akan dilayani di luar mall agar menghindari masyarakat yang berjubel di dalam gedung mall pelayanan ini. Begitu, Tika. Baik Ariska, apakah masyarakat tetap berdatangan dan tidak mengetahui tentang kebijakan ini? Ya, Tika dan juga teaser, masyarakat setiap hari pun terus berdatangan di Disdukcapil ini dengan beragam keperluan kepengurusan data seperti KTP, akte, dan yang lainnya. Namun juga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya kebijakan ini. Berikut pernyataan dari salah satu masyarakat yang datang ke Disdukcapil, Sri Kasyami. Mau ngurus aktenya cucu saya, Mas. Ya tidak tahu, Mas. Wong saya rumahnya juga di desa. Nah ini kalau nggak diurus, nanti khawatirnya kalau lama-lama nanti malah telat. Meski begitu, teaser, semua keperluan akan tetap dilayani sesuai dengan arahan dari Kepala Disdukcapil kepada staf dan pegawainya bahwa semua kegiatan pelayanan akan tetap berjalan. Dan juga di luar gedung mall pelayanan publik ini sudah disediakan hand sanitizer, tempat untuk mencuci tangan, dan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke dalam gedung mall pelayanan publik. Dan juga masyarakat diwajibkan mengenakan masker apabila ingin melakukan keperluan di Disdukcapil ini. Ariska Ikrom melaporkan untuk MMTC Radio.
Teaser masih membahas tentang COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan rapid test di beberapa bagian kota di Jawa Barat untuk memutus penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan karena pasien positif corona di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Tidak ingin memberatkan masyarakat, layanan rapid test diberikan secara gratis dan aman. Teaser kami sudah terhubung langsung dengan reporter Nabilah Nur yang akan melaporkan langsung dari Stadion Candrabaga, Bekasi. Silakan Nabilah laporannya. Baik, terima kasih Tika. Teaser, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi terpilih untuk melakukan rapid test di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Kegiatan ini merupakan tinjauan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menegaskan bahwa wilayah Kota Depok, Bogor, dan Bekasi menjadi prioritas utama dalam melakukan kegiatan rapid test ini setelah dinyatakan menjadi wilayah zona merah dan juga dikarenakan jumlah pasien yang terus bertambah dan kedekatannya dengan epicentrum penyebaran di daerah DKI Jakarta. Dan terlihat juga di sini teaser ada beberapa para tenaga medis yang mengenakan APD lengkap berlalu lalang menggunakan mobil ambulans. Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa para tenaga medis ini akan terjun langsung ke kediaman ODP dan PDP yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi secara door-to-door. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, juga turut menjelaskan bahwa para tenaga medis ini telah dipersiapkan sebelumnya dan dinyatakan sehat sebelum memeriksakan para pasien. Dan berikut merupakan cuplikan wawancara kami bersama Wali Kota Rahmat Effendi. Berikut cuplikannya. Pertama adalah tim kesehatan kita. Jadi nanti kalau dia ada diduga ODP atau PDP, dia kita pisahkan. Kita punya 165 tim kesehatan yang nanti akan dikirim ya ke tempat-tempat yang terduga, ke tempat-tempat yang terjadi interaksi, ya, ke tempat-tempat yang memang sudah kita susun sedemikian rupa. Dari 15 positif, ya, dari sekitar 240-an, ya, yang dinyatakan ODP dan PDP. Meninjau kembali dari keefektifan pemeriksaan rapid test kali ini, pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan 50.000 rapid test gratis untuk masyarakat umum menggunakan sistem tanpa turun dari kendaraan atau menggunakan sistem drive-thru, yang mana sistem ini akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Berikut hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat yang telah mengikuti rangkaian pemeriksaan tes menggunakan sistem drive-thru. Berikut liputannya. Ya, dengan adanya drive-thru rapid test, saya dimudahkan sehingga saya tidak perlu mengambil waktu antri di rumah sakit dan prosesnya lebih cepat. Dilihat juga dari gate 13 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi terdapat 4 tenda yang disediakan untuk melakukan pemeriksaan dan terlihat juga antrean dibagi menjadi 2 bagian untuk memisahkan antara pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan di sini wajib untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi Pulse dan aplikasi Halodoc yang dapat di-download dari smartphone masing-masing. Dan jika terkonfirmasi untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan, dapat langsung menuju ke tempat rujukan. Demikian yang dapat kami laporkan. Nabilah Nur melaporkan untuk MMTC Radio. Terima kasih teaser, Anda masih bersama kami. Sebagai upaya mengatasi penyebaran virus corona di Cilacap, salah seorang kepala desa di Pakubukan Cilacap membangun sebuah rumah karantina dengan fasilitas mewah yang bertujuan agar ODP tidak jenuh. Segera kita simak langsung reporter kami Olivia yang saat ini sudah berada di lokasi. Olivia, silakan laporannya. Ya baik Tika dan teaser, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dilansir dari postingan media sosial milik Bambang Yulianto selaku Kepala Desa Pakubukan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap menyatakan telah membuat asrama karantina bagi pemudik yang dibangun pada tanggal 10 April 2020. Lalu untuk kesiapan petugas asrama sendiri diantaranya yaitu wajib memakai alat pelindung diri dan masker, tetap melakukan penyemprotan disinfektan di kamar mandi dan sekitar asrama, melakukan cek suhu tubuh, melakukan cek cairan disinfektan di ruang screening, serta pemeriksaan dilakukan oleh petugas medis. Sedangkan bagi pemudik yang dikarantina ialah wajib melakukan cuci tangan,
melakukan screening, mengisi formulir, diberi masker oleh petugas, dan diisolasi selama 14 hari. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Bambang Yulianto selaku Kepala Desa Pagubugan. Kami tidak menyediakan rapid test, namun kami sehari sekali melakukan cek suhu tubuh dan tensi. Apabila di asrama kami ada yang bergejala, akan segera kami bawa ke puskesmas rujukan Binangun. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada pemudik karantina atau warga kami yang terpapar corona. Perlu diketahui juga, Tisar, berbeda dengan tempat karantina lainnya, di asrama ini terdapat berbagai sarana permainan olahraga seperti tenis meja, bulu tangkis, dan sepak takraw. Hal tersebut guna mengurangi kebosanan para pemudik. Tidak hanya itu, terdapat juga fasilitas tambahan lainnya, di antaranya WC berjumlah 3 buah, kamar mandi sebanyak 20, kamar tidur sebanyak 20, vitamin 2 pil 2 kali sehari, cek kesehatan, mobil siaga, tenaga medis, APD lengkap, dan petugas jaga 24 jam. Berikut tanggapan dari salah satu pemudik di Desa Pagubugan terkait pelayanan asrama karantina, Bapak Eka. Alhamdulillah sangat terjamin. Selalu cek suhu badan setiap hari, ada 3 bidan dan 1 perawat dalam pengurusan kesehatan kami. Makanan sehat, buka dan sahur dalam bulan puasa terjamin. Menurut saya sangat bagus penjagaan 24 jam, ruangan ada kasur, bantal, dan 3 wifi. Juga ada musola untuk sholat. Kawasan asrama pemudik ini tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga setempat karena kawasan asrama walaupun di kantor desa namun tetap dibatasi. Semua fasilitas dibangun oleh desa dan gratis dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja desa. Oleh karena itu, asrama pemudik ini telah mendapat dukungan dari warga setempat. Salah satu warga Binangun bernama Danang menyatakan semoga hal ini menjadi pemacu dalam penanganan COVID-19 di desa-desa lainnya. Olivia melaporkan untuk MTC Radio. Teaser berita selanjutnya datang dari Kota Lampung. Organisasi Pemuda Desa Lembuyang Bandar membuka posko relawan dan melakukan sejumlah aksi sebagai bentuk keseriusan dalam pemutusan rantai penyebaran virus corona. Kami sambungkan teaser dengan reporter kami, Eka Novia, yang sudah berada di lokasi. Silakan Eka laporannya. Ya baik, terima kasih Tika. Teaser perlu kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di wilayah Indonesia saat ini kian merebak. Salah satunya yaitu kota Bandar Lampung yang kini secara resmi telah ditetapkan menjadi salah satu kota yang masuk dalam zona merah COVID-19. Untuk itu guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di sejumlah wilayah, khususnya di Lampung Tengah, Organisasi Pemuda Desa Lembuyang Bandar mendirikan posko relawan tanggap COVID-19. Saat ini saya sudah berada di depan posko dan terlihat beberapa pemuda desa sedang melakukan pengecekan suhu kepada masyarakat yang akan masuk ke wilayah perumahan. Tidak hanya itu, terlihat di depan pintu masuk utama perumahan sudah dipasang banner yang berisi himbauan untuk menggunakan masker. Pemuda desa ini juga telah menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi para ODP yang dijaga oleh tenaga kesehatan serta tim relawan selama 24 jam. Tercatat sebanyak 6 warga dengan status ODP yang diisolasi dan telah melakukan rapid test dengan hasil negatif. Berikut keterangan dari Ketua Pelaksana Posko Relawan Ahdan Gufron. Prosedur rapid test sendiri karena kami bekerja sama dengan Puskesmas Sendirijo, kita ikut protokol kesehatan, contohnya kayak penyemprotan kelas, terus sebelum datang itu cuci tangan segala macam untuk ODP-nya ya, terus untuk petugas kesehatannya juga pakai APD lengkap. Sedangkan untuk mencegah penyebaran virus ini, Ketua Umum Renaldi A.D. Dewantara akan menjelaskan tindakan preventif COVID-19 yang sudah dilakukan. Untuk upaya pencegahan yang sudah kami lakukan itu membagikan masker gratis, lalu membuat banner yang berisi himbauan, pengecekan suhu tubuh warga, dan menjalankan kebijakan satu pintu keluar masuk di perumahan. Teaser perlu saya sampaikan juga bahwa organisasi ini mendapatkan support penuh dari berbagai sumber, antara lain 3 kepala dusun, kepala desa, dan pimpinan perusahaan. Sekretaris organisasi Ahmad Egi Trifauzi menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan donasi masker dari DPRD Lampung Tengah, PT GGF, desa, dan masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat Mahfud Santoso
menjelaskan bahwa dibentuknya relawan ini sebagai bentuk keseriusan pencegahan pandemi COVID-19. Bentuk realisasi tersebut yaitu pemberlakuan sanksi tegas bagi warga yang tidak mengenakan masker. Untuk itu perlu saya ingatkan kembali teaser bagi Anda yang ingin keluar rumah, harap tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Eka Novia melaporkan untuk MMTV Radio. Berita terakhir teaser datang dari Tangerang. Proyek peninggian jembatan Jalan Raden Fatah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan karena pengerjaannya yang terkesan asal jadi. Akibatnya sudah ada 2 pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melewati jalanan berlubang di jembatan tersebut. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Yoga Cahya yang sudah berada di lokasi. Silahkan Yoga laporannya. Ya teaser, saat ini saya sedang berada di Jembatan Raden Fatah Ciledug, Kota Tangerang. Jembatan ini menjadi penghubung akses dari arah Ciledug Tangerang Kota menuju ke arah Pondok Kacang atau Jombang Tangerang Selatan. Seperti yang bisa teaser bayangkan bahwa kondisi peninggian jembatan saat ini masih setengah jadi atau belum 100%. Padahal pengerjaan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. Untuk saat ini sendiri, pekerjaannya sudah tidak dilanjutkan akibat adanya kebijakan PSBB di Kota Tangerang. Peninggian jembatan ini dilakukan untuk mencegah adanya banjir jika sungainya meluap. Pembangunan yang menggunakan dana APBD Provinsi Banten sebesar 4.995 juta rupiah ini terkesan asal jadi, seperti yang diungkapkan oleh warga sekitar Erlangga. Saya menyesalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam melaksanakan pekerjaan peninggian jembatan. Kayak asal jadi aja. Lihat aja jalan untuk naik ke jembatan yang sekarang udah pada rusak. Yang arah sebaliknya aja juga salah. Jembatan yang baru setengah jadi ini diperparah dengan kondisi jalanan yang sudah berlubang. Banyak masyarakat yang mengeluhkan jika jalanan berlubang bisa menjadi penyebab kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Dikutip dari tangerangnews.com bahwa pihak DPUPR Provinsi Banten akan bertanggung jawab mengenai peninggian jembatan di Raden Fatah ini sehingga tidak menimbulkan masalah lain. Hal ini disampaikan oleh Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Tranggono. Ya, memang awalnya kami ingin segera merampungkan jembatan di Raden Fatah itu sesuai rencana. Kami juga akan bertanggung jawab dengan memperhatikan mutu dan kualitas dari proyek tersebut demi keselamatan. Beberapa pengguna jalan seperti pengendara sepeda motor yang sering melewati jalanan ini juga mengeluhkan dampak dari peninggian jembatan yang tidak semestinya. Pasalnya, sudah pernah terjadi kecelakaan pada malam hari yang memakan 2 korban pengendara sepeda motor akibat terjatuh di jalanan yang masih berlubang. Hal ini yang seharusnya juga menjadi perhatian utama terhadap pihak otoritas agar segera memperbaiki kualitas dari jalanan di jembatan ini. Seperti yang diharapkan oleh pengguna jalan Rahmat Awal. Ya, harapan saya sih semoga jembatan ini cepat jadi lah ya. Biar kita yang sering lewat itu udah kena macet. Terus juga untuk jalan yang berlubang tuh, cepat-cepat dibenerin lah. Biar nggak ada. Untuk itu dihimbau agar masyarakat lebih berhati-hati lagi saat melintasi jalanan di jembatan ini terutama pada malam hari. Karena di sini juga masih minim nerangan sehingga rawan sekali terjadi kecelakaan. Yoga Cahya melaporkan untuk MMTV Radio. Baik teaser, berita tadi sekaligus mengakhiri Top Report siang hari ini. Saya Kartika Maharani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda menyimak Top Report. MMTV Radio, The Next Generation Channel.